Sophie aku ya Bu. Eh, berapa orang Ibu yang ikut? Paling 2 orang. Berapa? 2 orang Satu. paling. Oh, 2, yang tercatatnya 1, Mas. Kenapa? Pesertanya. Pesertanya satu aja ya. Mungkin Iya, dari kurang. ada temennya kok, ada. Video pasang gitu. Warna plastik warna sintetis. Ya. Ini semua yang celup ya. Tukang celup pewarna sintetis ya Bu? Iya, betul, Mas. Oke. Ini modelnya sebenarnya saya ada yang punya versi buku, ada yang versi PowerPoint-nya. Ini saya yang versi PowerPoint dulu ya. Nanti misalnya kurang ya nanti saya lanjutkan yang versi buku. Kalau yang versi buku ini lebih komplit ya. Saya scan, tapi kurang lebih hampir sama sih, hampir sama. Ngirim sini aja gitu. Malang. Ini Burina juga ya? Burina ya? Bukan, ini Bu Nur Hasanah. Oh, Burina sana. Iya. Ya. Bu Nur ya, Bu Nur. Iya. Bu Nur. Diam dulu. Ini ada setak aja. Oke. Lanjut langsung aja ya ke materi racik warna sintetis. Nah, di sini Bu Nur ya, Bu Nur ini sudah sering melaksanakan kegiatan ini atau belum Bu? Sering sih. Sudah Memang sering, Mas, karena basicnya pewarna atau bukan batik? iya, pewarna. Oh, pewarna. Lebih sering Iya. mewarnai daripada mencanting ya? Iya, betul. Iya, betul. Oke, tapi bisa juga mencanting juga ya? Bisa Bisa nggak? sih. Bisa. Oke, ya berarti saya anggap ini sudah memiliki kompetensi secara teknisnya. Tinggal kita konfirmasi terkait apakah teorinya memang sudah sesuai atau belum dengan yang berbasis kompetensi. Jadi kenapa kok ada skema SKKNI uji kompetensi batik tentang pewarna sintetis, yaitu fungsinya untuk menstandarisasi kompetensi yang dimiliki oleh setiap pembatik. Dalam hal ini khususnya pewarna sintetis ya, tukang warna sintetis. Ya. Racik warna adalah sebuah profesi pada sektor batik yang sangat penting karena menentukan kualitas batik dari spek warna. Nah, Bu Nur di sini sudah berapa jenis warna yang sudah pernah digunakan mungkin? 3 warna sih, 3 pewarna gitu, pewarna remasol, naptol, sama indigosol. Itu semuanya sudah sering atau hanya mungkin biasanya kan ada fokus yang orang fokus, saya biasanya pewarnanya fokus pada pewarna naptol saja, saya pada remasol saja atau indigosol saja, atau memang ketiganya itu sama rata
sering digunakan Kalau semua atau yang spesifik yang sering digunakan? yang sering digunakan itu warna remasol sama naptol sih. Indigosal nggak terlalu ya. Indigosol nggak terlalu. Hmm. Berarti kalau naptol sama remasol ini secara takaran itu sudah hafal mungkin ya, atau masih mengira-ngira, atau by riset sendiri, atau seperti apa? Atau eksperimen mungkin yang biasanya digunakan, atau seperti apa metodenya? Kadang kadang sih kita menggunakan itu gimana ininya, gimana maunya yang kita latih gitu. Kadang kalau mereka pengen yang agak pekat, kita iniin warnanya lebih pekat gitu. Hmm. Tapi takarannya ini takaran berdasarkan dulu pernah belajar kemudian dikasih info, atau seperti apa? Ya pernah Pernah belajar. pernah belajar sih. Tapi setelah belajar ini improvisasi sendiri ya. Iya, Ya, berdasarkan, jadi gini ya, pewarna memang punya punya tabel warna ya. Ada tabel warna batik. Itu biasanya untuk tabel warna naptol sama tabel warna indigosol ya. Kalau remasol. remasol remasol ada nggak Ul? Tabel warna? Tabel warna tersendirinya. Ya, kalau remasol itu memang biasanya nggak dicantumkan ya di tabel warna itu, biasanya cuma tabel warna naptol sama indigosol, karena remasol dia cenderung warnanya itu terlihat secara kasat mata, Iya. dia warnanya hampir sama ya, sehingga biasanya di tabel warna itu tidak dimunculkan ya. Jadi biasanya yang dimunculkan di tabel warna itu jenis naptol sama indigosol ya. Paham kan ya, baca tabel warna, paham ya Bu? Iya. Ya, itu kan kalau misalkan naptol, dia kan ada garam diazo, sama naptol, ada caustic, ada TRO, ya, seperti itu. Iya. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Kompetensi seorang peracik warna sintetis meliputi kemampuan membuat komposisi campuran warna dari berbagai macam zat warna sintetis. Untuk batik yang menghasilkan warna tertentu digunakan mewarnai kain batik dengan cara dicelup atau dicolet. Keduanya sudah pernah ya Bu? Celup pernah, colet pernah ya gitu ya? Pernah. Oke, pernah. Peracik warna harus mengenal zat warna sintetis khususnya untuk mewarnai batik. Zat pembantu resep warna, cara meracik, cara mencelup dan mencolet ya. Jadi harus mengenal zat warna sintetis khusus untuk mewarnai batik, zat pembantu resep warna, cara meracik, cara mencelup dan mencolet. Untuk SKKNI ini harus dikuasai, yaitu membuat larutan zat warna sintetis, melakukan pencelupan, melakukan pencoletan. Sudah bisa semua ya? Bisa, bisa. Bisa, oke. Kalau bisa ya, kemungkinan besar ya nanti waktu praktek nanti biasanya gini Bu. Ketika tukang celup ya itu tukang warna skemanya, tukang tukang celup warna sintetis ya. Nah, itu Iya. biasanya nanti disuruh menakar dari ukuran yang dibutuhkan, misalkan untuk kain 2 meter ya. Nah, tolong nanti ditakarkan kira-kira berapa kebutuhan, misalkan warna naptol, berapa takarannya, ukuran naptolnya, berapa TRO-nya, kemudian berapa caustiknya, kemudian berapa naptol, TRO, caustik, garamnya, garam diazo. Kemudian setelah ditakar, kemudian nanti ditanya mau tekniknya seperti apa, tekniknya celup atau colet ya. Misalkan teknik celup ya berarti takarannya itu takaran yang kurang lebih satu setnya untuk kain 2 meter. Tapi kalau tekniknya dicolet ya, berarti nanti menyesuaikan berapa bidang yang mau dicolet. Karena kalau dicolet
biasanya nggak cuma satu warna. Nah, Iya. ketergantungan jumlah warnanya ya menyesuaikan bidang yang diwarnai. Seperti itu. Nah, ini tentang sejarah pewarnaan sintetis ya. Yang sebelah kiri, yang biru ini orang ya, orang yang menemukan pewarnaan ya. Keistimewaan zat pewarna sintetis nih. Pewarnaan itu memang secara umum diklasifikasikan menjadi dua jenis ya, yaitu pewarna sintetis, kemudian satu lagi pewarna alami. Nah, keduanya punya keunggulan masing-masing dan kelemahannya masing-masing. Nah, untuk seorang Maaf, yang di mute dulu bentar ya, Mas. oh iya iya, untuk orang yang kompeten di bidang pewarnaan sintetis ya, kalau ditanya ya harus paham apa itu kekurangannya, apa kelebihannya. Sini kita bahas tentang keistimewaan atau keunggulannya. Yang pertama, pewarna sintetis itu jenis warnanya itu lumayan banyak ya, bahkan di tabel warna itu hampir hampir kayak Mejiku Hibiniu ya, atau warna pelangi. Dan itu bisa dikategorikan pewarna primer, sekunder, dan tersier, artinya bisa dikombinasikan. Nah, kalau pewarna alami, dia itu lebih cenderung monoton ya, warnanya itu saja, dan prosesnya ribet dan lama. Kemudian keunggulan yang sintetis ya, koleksi warnanya sangat kaya, terdapat warna-warna cerah ya. Kemudian ketahanan luntur lebih baik dibandingkan zat warna alam. Ya, itu terjadi karena unsur kimia ya. Unsur kimia yang digunakan dalam pewarnaan itu memang ada pewarnaan yang reaktif, ada pewarnaan yang sifatnya ada yang larut sama air, ada yang tidak larut sama air. Kalau yang larut sama air, ya, kalau larut sama air, apa namanya? Ya nanti dia campur dengan air. Tapi kalau yang tidak larut sama air, biasanya itu susah untuk diproses ya, untuk diproses limbahnya. Gitu. Warna sintetis lebih tahan luntur ya, karena reaksi kimia antara pewarna dengan kain. Proses pewarnanya mudah dan praktis ya. Yang paling praktis itu adalah pewarna, ada yang nyebut remasol. Kenapa kok dia praktis remasol? Karena dia prosesnya tidak ribet ya, tidak ribet dan hasilnya bagus. Akan tetapi dalam hal ini masalah waktu, remasol itu dia relatif lebih lama ya, lebih lama karena membutuhkan proses penginapan ya, atau mendiamkan beberapa waktu agar terjadi reaksi yang mengikat pada kain. Kemudian warna standar sehingga resepnya warna dapat diulang-ulang dan hasilnya sama. Nah, resep ya. Jadi warna sintetis itu punya resep ya. Kayak misalkan di Astutik satu setnya itu misalkan naptol. Naptol itu ada garam, ada larutan garam, sama ada larutan naptol ya. Larutan garam, larutan panas sama larutan dingin. Larutan panas itu dari pencampuran antara naftol, kostik sama kostik ya. Kemudian kalau larutan dingin itu larutan garam. Walaupun dalam penggunaannya semuanya dalam kondisi dingin. Kemudian TRO itu digunakan hanya TRO digunakan terpisah ya. TRO digunakan terpisah dari naftol karena TRO itu digunakan untuk membersihkan kain dari kotoran dan membuka pori-pori. Ya. Jadi kadang ada orang yang menggunakan naftol, dia secara menjadi satu sama larutan panas ya. Dia ada TRO, ada kostik, ada naftol, dia dicampur dalam satu larutan, kemudian nanti garamnya sendiri. Nah ini kadang yang versi ini itu dia nanti ketika pelorotan itu akan menghasilkan busa yang banyak karena TRO itu sendiri dia adalah bibit sabun.
Sehingga ketika pelorotan nanti akan terjadi semacam busa-busa yang banyak ketika dicampurkan. Nah, kemudian setelah keunggulan itu, maka ada yang namanya kelemahan ya. Kelemahan zat warna sintetis yang pertama adalah mengandung zat kimia berbahaya yang mengancam kesehatan dan jiwa manusia, menyebabkan berbagai penyakit ya. Nah, ini kelemahan ini memang yang saat ini relatif masih sangat susah ya. Relatif masih sangat susah menjadi momok permasalahan di para pembatik ya. Kalau di Bunur, kalau di Bunur ini pengolahan limbahnya seperti apa, Bu? Ya, ngulangin limbah, Mas. Gimana? Eh, apa? Kenapa tadi? Maaf, Oh ya, di Bunur kalau pengolahan limbah menggunakan apa? pengolahan limbah. Kita pengolahan limbah itu baru ini eh, belum diolah, Mas, karena kita nggak belum tempatnya belum ada untuk Hmm, mengolah limbahnya. tapi produksinya udah banyak. Apanya? Produksinya udah banyak apa belum? Banyak sih, cuman kita masih belum ada tempat pengolahan limbahnya. Berarti langsung dibuang di selokan atau di mana? Iya, selokan. Itu warna pekat seperti itu langsung dibuang atau gimana? Apa masih diendapkan berapa hari atau seperti apa? Sebenarnya kita itu kadang-kadang kalau ini mah diendapkan dulu, kadang-kadang ya langsung dibuang. Jadi sekali pakai langsung dibuang di situ gitu ya? Iya, Ya, ini memang kelemahan dari IKM ya, karena memang kondisi tempatnya itu kadang bukan untuk tempat yang digunakan untuk produksi batik. Itu memang di mana-mana sama konsep apa permasalahan tentang ini sama. Bahkan saya punya teman yang tadinya beliau bisa produksi misalkan sehari 20, setelah pindah tempat beliau itu tuh sehari paling cuma 2 sampai 3 ya karena permasalahan limbah tadi. Tapi kalau masalah limbah ini tidak ada apa ya penanganan itu memang itu nanti masalah dengan warga sekitar ya atau mungkin bahkan dinas lingkungan hidup nanti yang ya, iya. eh, saya juga ada tuh mesin limbah batik ya. Saya lagi riset untuk mesin limbah batik yang skalanya masih IKM. Jadi kisaran di kapasitas 200 liter. Nah, itu dengan biaya operasional yang masih terjangkau lah. Artinya harganya masih terjangkau di kisaran 15 sampai 20 juta, tapi itu mampu menurunkan apa kadar polutan ya. Jadi kan ada yang kalau yang namanya limbah batik itu ada namanya baku mutu air ya. Jadi ada standar baku mutu air untuk pembuangan limbah batik. Nah, kebetulan mesin saya itu nilai dari efektivitasnya itu mencapai kisaran 70 sampai 80% ya. Jadi memang belum bisa 100% banget ya. Tapi kalau 100% itu biayanya agak relatif besar karena harus diulang-ulang berkali-kali. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya. Kelemahannya dari zat warna sintetis itu memang limbahnya sangat-sangat meresahkan seperti itu. Jadi ke depan saya berharap bahwa mesin limbah yang saya kembangkan ini nanti bisa diterapkan di KM-KM karena kalau saya mengedukasi batik ternyata hanya sekedar untuk produksi saja tanpa ada penanganannya ya saya juga merasa bahwa saya juga turut andil dalam mencemari lingkungan seperti itu ya. Iya. Ya, visi ke depan ya, visi ke depan bahwa gerakan kembali ke alam, back to nature. Artinya sebenarnya pewarna sintetis ini sangat memudahkan para pembatik ya, tapi bahwa kita juga harus apa ya, harus peka terhadap lingkungan. Jangan hanya saja kita bisnis saja, jangan hanya kita menikmati hasil batik yang istimewa, yang bagus, masterpiece, tapi ya alamnya rusak ya percuma juga. Makanya ya kita harus berusaha bagaimana memproduksi batik, tapi harus juga mengingat dengan
jangan sampai mencemari. Ya, macam-macam zat warna sintetis. Ya, warna sintetis atau kimia itu beberapa yang diklasifikasikan menjadi ada yang reaktif dan naptol yang digosol. Ya. Reaktif disebut zat warna reaktif karena gugus kromoforanya dapat berikatan dengan serat kapas dan sutra dengan ikatan kovalen, seolah bereaksi dengan serat. Contohnya adalah remasol dan lotion, ya, lotion. Nah, jadi remasol itu termasuk pewarna reaktif ya, karena gugus kromofornya dapat berikatan dengan serat kapas. Jadi dia tidak larut dalam air, ya, tidak larut dalam air, sehingga pewarnaannya hampir sempurna, mengikat ke kain seperti itu. Sehingga rata-rata pewarna remasol ya, dia hasilnya bagus bandingkan naptol, atau bisa dikatakan jarang yang gelang ya, tergantung, tapi tergantung juga sih dalam pengunciannya ya. Kalau pengunciannya jelek juga nanti bisa gelang juga, tapi secara relatif ya pewarna remasol dia lebih berhasil atau lebih mudah karena gugus kromoforanya dia mengikat dengan serat kapas, artinya tidak larut dalam air, hingga tidak terbawa sama air. Karakteristiknya adalah warnanya cerah ya, koleksi warnanya bervariasi, termasuk zat warna langsung. Warna langsung artinya apa? Warna dari bubuknya dia itu sudah timbul sesuai aslinya. Ya, terlihat misalkan warna kuning ya bubuknya warna kuning gitu. Warna merah ya bubuknya. Tuh. Kemudian mudah larut dalam air ya. Oh, ini malah mudah larut dalam air. Jadi mudah larut dalam air berarti dia mudah larut berarti dia susah dipisahkan ya, susah dipisahkan dengan air seperti itu. Ya. Kemudian fiksasinya menggunakan water glass NaSiO3, NaCO3. Water glass itu opsional ya. Kadang itu ada yang menggunakan soda abu, soda api, soda kue, soda. Kalau soda kue ya, soda kue dia harus ada pasangannya itu adalah soda api kalau nggak saya. Soda kue Ya, harus soda api ya. Jadi kalau yang pakai soda kue itu nantinya ditambah dengan soda api atau caustic. Stick. Ya. Kemudian pewarna naptol ya. Naptol sendiri itu terdiri dari dua komponen, yaitu naptol dan garam diazo. Jadi naptol itu poin utamanya adalah naptol dan garam. Tapi naptol ini dia ada pasangannya yaitu caustic atau soda api. Ya. Zat warna naptol termasuk zat warna tidak langsung. Warna baru muncul setelah dikopling antara kedua larutan tersebut. Jadi naptol itu larutannya dipanaskan, dicampurkan dengan air panas ya, atau air ya panas, kemudian setelah larut ya kemudian didinginkan. Jadi biasanya setengah liter air panas tambah setengah liter air dingin biar seperti ini. Ya. Kemudian penguncian garam diazo. Kemudian melarutkan garam diazo dengan air dingin ya. Kain dicelup di larutan naftol, ditiriskan, kemudian dimasukkan ke larutan garam diazo hingga timbul warna. Ini udah hafal ya Bu, yang naptol ini udah hafal ya caranya ya? Naptol mah insya Allah sih hafal. Karena sering naptol itu kita. Kalau remasol sering juga nggak? Kalau remasol itu sering juga sih remasol. Kalau remasol biasanya gimana remasol kalau versi Bu Nur? Kalau versi kita, kalau remasol itu kita colet. Komposisinya apa?
Pakai apa? Pakai air, diseduh pakai air dingin, kan? Iya. Terus? Terus kita colekkan di apa di batik yang sudah dicanting. Iya. Kemudian? Kemudian dijemur dulu. Kalau kita mah udah dijemur itu, barusan kita fiksasi dengan water glass gitu. Water glassnya dicelup atau dicolet juga? Di dikoas gitu. Water glassnya takarannya gimana? Water glassnya takarannya kalau satu kain itu satu gayung, Water glass saja apa sama air itu? enggak enggak dicampur air. Water glass doang? Oh, yang water glass doang yang sudah matang, tapi water glassnya itu Ya. Water glass mateng tanpa dikasih campuran air? tidak. Apa tidak tidak apa namanya? Oh, Lengket apa? ditambah soda kustik kan, Mas? Tambah soda kustik. Iya. Soda causticnya itu dikasih air apa langsung dicampurkan ke water glassnya? Dikasih air, dicampurkan dengan air dulu, baru dicampurkan. Airnya berapa mililiter, Bu? Kira-kira atau berapa gayung mungkin? Nah, kalau airnya, kalau sudah apa water glassnya satu gayung, soda Mm-mm. kustiknya eh, kalau nggak salah Mas, tengahnya gitu ya Mas ya? Gitu tuh. Lupa. Nah, saya soalnya begini ya, pewarnaan itu memang versinya beda-beda ya. Ada yang Ya. versi itu, kalau saya versinya itu pakainya water glass matang ya, Ya. cuma dikasih air dingin, tanpa pakai plastik. Itu kalau pengen dicelup ya. Jadi dikasih air dingin itu karena kalau terlalu banyak water glass itu nanti eh, Rusak. dia malah tidak bukan rusak, dia tidak bisa meresap ke kain karena water glass mateng kan dia sangat, sangat Terlalu kental ya, kental ya. Ya. kental. Iya. Sehingga justru malah jelek, makanya masih ditambah air. Nah, tapi Kalau kalau ini versi betul, kalau ini betul nggak Mas? Kalau saya per 3 kilo saya dikasih itunya apa airnya 1 ember yang hitam itu. berapa? Sepertiga kilo? 3 kilo. Ya, Sepertiga atau tiga? 3 kilo air sama dengan 3 kilo. 1 ember airnya. 3 kilo air, 3 kilo water glass, airnya Ya. 1 ember yang hitam itu yang kecil. Nah itu digunakan untuk berapa lembar kain, Bu? Itu bisa 5 ya, tapi itu dicelup ya, dicelup bukan yang dikoas. Kalau yang dikoas saya bisa biasa bikin itu per 25 kilo water glass, 1 on kustik, 1 on soda apa namanya, soda as, soda abu, terus airnya 5 ember, 5 ember, 5 ember yang hitam itu. Itu ini nggak kekentalan kekeras, tapi perasaan nggak kental gitu, tapi itu masuk lah ya. Bagus kan ya. Sebenarnya takaran itu memang apa ya, relatif ya, relatif itu tergantung dari kemauan dari si apa ya yang mau pakai itu ya. Tapi Ya, hasilnya ini selalu bagus nggak, Bu? selalu bagus kan. Kami itu juga ada pelatihan batik buat anak-anak sekolah yang untuk lomba ya. Jadi kan untuk lomba itu kan harus cepat ya, antara habis pewarnaan sama water glass sama pelorotan. Jadi di water glass tuh hanya 5 menit gitu. 5 menit tuh harus hanya water glass aja. Tapi alhamdulillah di lorot tuh warnanya Enggak nggak hilang, pudar, enggak nggak pudar. hilang.
Kan kalau untuk 2 meter kan kami butuh sampai 2 atau 3 jam menunggunya ya, sampai menunggu untuk pencucian itu. Kalau Bu Nur bikin bikin pewarnaan pakai Remasol itu dalam sehari atau apa dalam berapa jam atau biasanya diendapkan atau didiamkan berapa hari itu berapa jam itu kalau habis di Oh, Remasol? habis di Remasol. Habis di Remasol kita kira-kira cuman 1 jam. Pokoknya agak kering-kering aja kalau yang untuk kain gitu ya, untuk kain per 2 meter baru di water glass. Tapi kalau kalau konsumsi lomba nyobain tidak sampai kering langsung water glass tuh bisa gitu. Bagus hasilnya. Bagus. Berarti nggak ada yang sampai nginep semalam, nggak ada ya? Tidak. Kalau lomba mah enggak. Kalau dijual itu berapa jam? Kalau dijual 2 jam lah, nggak diinepin 2 jam. Terus di water glass sampai maksimal 5 jam, baru kami cuci dulu. Oh, water glassnya 5 jam ya? Iya, water glass kalau kami ya, kalau yang pakai itu, Mas, kalau yang pakai kustik sama soda as. Kustik apa soda as apa soda kue ya? Bukan, soda abu. Iya, soda abu sama kustik. Kan kalau kalau pakai di apa? Diukur pakai BO itu 48 derajat aja. Kalau pakai soda apa? Nggak pernah pakai soda kue ya? Nggak pernah. Belum pernah tuh. Gimana caranya? Nggak pernah pakai soda kue. Kalau soda kue itu ditambahkan dengan soda api, caustic itu. Iya. Oh, jadi soda kue ya? Soda kuenya yang kiloan itu ya? Iya, nanti coba saya carikan. Iya. Rapid. Cuma kalau yang nanya gimana yang baiknya sudah cuma yang baik. Kalau kayaknya Itu kan ada dengan gimana bagus deh. Nanya sebentar, guys. Kalau menurut Mas yang lebih baik untuk water glass gimana itunya? Yang bagusnya, Mas. Takarannya. Takarannya yang bagus itu gimana, Mas? Iya. Mau di sini ekstremnya. Ini saya stop share screen tak kan? Masuk. Ini saya pakai takaran ya, takaran yang digunakan oleh pembatik Jogja yang mereka sudah profesional yang sudah berkali-kali produksi ya. Ini untuk Remasol celup ya, kuncian memakai water glass matang untuk kain panjang 2,25 meter. 2,5. Ya, 2,5. Nah, takaran ini takaran yang biasa mereka gunakan ya. Makanya ngomong kalau basicnya di set di Astutik itu beda. Kalau ini dia belinya gram-graman. Kalau setnya Astutik itu nggak sebanyak ini. Warna kain panjang 25 penguncian menggunakan water glass ya. Pertama warna Remasol 70 gram, water glass matang 50 mili, kain sendiri, kemudian dingin 50 liter, air dingin 250 ml. Nah, ini dia cuma water glass doang ya. Water glass doang yang dia dicelup nanti fiksasinya ya.
Cara pemakaiannya, yang pertama, larutan Remasol 70 gram ini dikasihkan 500 ml air dingin, kemudian aduk rata, kemudian tambahkan water glass makan 250 liter dengan air dingin 250 ml, aduk rata. Campurkan larutan Remasol dan water glass, aduk rata. Jadi ini water glassnya itu dijadikan satu sama Remasol. Remasol. Ya. Itu Kemudian untuk dasar kain ya? untuk dasar gimana masnya? Ini kan Ini untuk- pewarna Remasolnya disatuin sama water glass. Iya, jadi satu sama water glass. Nanti untuk colet gitu ya, untuk colet jadinya. Ya, ini dicelup, Bu. Oh, Dicelupin. dicelup. Oh, satu warna doang. Satu warna. Oh, Satu warna. satu warna. Iya. Satu warna. Satu warna celup. Kalau untuk kita full color misalnya, itu sebagai dasarnya bisa nggak? Kalau full color beda lagi, nanti saya jelaskan, Bu. Ini saya bahas yang versi celup dulu ya. Versi celup hanya water glass saja, tanpa ada soda api, soda kue, kemudian tanpa adanya manotek ya. Ini hanya water glass sama Remasol yang dia dicelup. Takarannya seperti itu. Nanti saya kasih ini nggak apa-apa, Bu. Nanti saya kasihkan ini. Mau dicoba iya, juga nggak apa-apa. Iya, mau dicoba, makasih banyak ilmunya. Ya. Selama ini kan saya sepertinya water glassnya boros gitu. Ya, kalau water glass boros itu nanti mencemari lingkungan ya, biayanya lebih mahal juga. Iya, kan kami kan harus dikirim dari Jawa ya, di sini nggak ada gitu. Ya. Ya, jadi kalau ini ya metodenya itu dicelup, water glassnya dicampur sama Remasolnya jadi satu. Itu takarannya. Nanti jenengan pelajari sendiri ya. Yang lebih inilah. Ini cuma sekilas saja. Jadi setelah dicampurkan ya, poin nomor 3, setelah campuran dan water glass dicampur rata, kemudian dimasukkan ke dalam ember, kemudian dicelupkan rata kain yang mau diwarnai. Jadi dicelup ya, Kainnya celupnya itu dibasahin dulu tidak? Kainnya dibasahin dulu tidak? kainnya tidak perlu, nggak apa-apa, langsung. Oh, tidak perlu dibasahin dulu. Ya, kalau ini tuh nggak perlu adanya TRO, nggak perlu. TRO nggak perlu ya. Jadi apa namanya, kain kering langsung dicelup di water glass yang sudah diremasol. Setelah itu diperut nggak? Kalau diperes nanti rusak, Bu, anunya Oh, malamnya. nggak usah. Jadi cuman dicelupin gitu di tusan aja ya, sampai nggak netes ya. Iya, setelah dicelup, Dibentang. tiriskan dulu, sudah diwarnai ya, tiriskan ya. Dibentang apa ditilep aja? Ditiriskan itu, niriskan itu fungsinya untuk menghilangkan tetesan yang banyak ya. Ya, setelah itu dibentang apa hanya ditaruh gitu aja? Ulangi pencelupan sekali lagi. Oh, Ya. kalau ulangi pencelupan tapi tetap yang water glass yang itu lagi, nggak ditambah lagi. Enggak, ke situ lagi. Kalau ditambah lagi nanti boros. Berapa kali pencelupan? 2 kali, minimal 2 kali ya. Minimal 2 kali maksimal. Setelah 2 kali pencelupan lalu 2 kali itu maksudnya 1 kali dari yang sebelumnya. Bukan setelah ini 2 kali, tapi 2 kali pencelupan. Ini kan ulangi pencelupan 1 kali itu maksudnya diulangi 1 kali. Bukan ya, totalnya 2 kali, totalnya 2 kali pencelupan. Tiriskan. Iya, paham. Itu deh. Setelah itu di apa? Kalau sudah tiriskan, selesai tiriskan ya. Kemudian jemur. Dijemur di panas gitu. Iya. Dijemurnya dijemur dibentangkan gitu apa dijemur seperti ngejemur baju gitu? Tidak boleh dijemur dilipat ya.
Oh, dilipat. Dapurnya maksudnya kan biasanya dibentang apa? Disampirin gitu ya, sampirin. Kalau ditiriskan kan disampirin ya. Nah, kalau Iya. dijemur itu kan pakai tali di ujung sama ujungnya pakai peniti. Hmm. Jadi dibentang ya. Ya, agar tidak ada belang. Kalau di apa namanya? Dijemur kayak baju ya, dijemur itu nanti jadi belang. Ada garis itu tengah-tengahnya ya. Ya, ada garisnya. Oh, pakai peniti. Itu enggak berat ya pakai peniti, enggak sobek ya. Enggak, Bu. Enggak. Apa yang masih tadi? Kan dibentang pakai peniti, enggak kan berat ya, ada water glassnya enggak sobek ya, guys. Enggak berat itu, Bu. Kan udah ditiriskan itu tadi. Airnya udah turun. Iya. Itu semalaman apa gimana? Seharian? Setelah dicelup warna, ya jemur di tempat kain itu setelah 1 jam bilas dengan air bersih 2 kali. Ya. Oh, Setelah 2 jam. dibilas bersih 2 kali. Ya. Ini kalau nggak dibilas nanti jadi ada putih-putih banyak, Bu. Bercak putih Iya, kayak betul. Ya, pokoknya jangan sampai kering gitu ya. apanya? Dibentang yang setelah water glass itu jangan sampai kering 1 jam lah. kering 1 jam, jadi nggak sampai kering bener gitu ya. Enggak, itu cuma acuannya adalah waktu 1 jam. Lalu cuci 2 kali, udah gitu bisa dilorot. Setelah bersih 2 kali, setelah dibilas rendamkan kain selama maksimal 1 jam dalam air bersih untuk memaksimalkan larutan. Ya. Setelah itu dibilas rendaman kain selama maksimal 1 jam. Setelah dibilas ya, direndam. Ya, direndam air. Iya, direndam air selama 1 jam. Oh, setelah dibilas direndam air selama 1 jam. Iya, di dalam air bersih. Ya. Oh, setelah direndam 1 jam, dibilas lagi. Itu langsung lorot bisa. Oh, lorot bisa. Ya, itu fungsi dari perendaman ini ya, itu untuk memaksimalkan agar lunturannya itu enggak ada. Oh, gitu ya, ya. Ya, semacam juga bisa fiksasi juga sih di situ. Itu apa tadi yang 1 ember itu berapa kali kain ya? Berapa kain ya bisanya? Water glass tadi. Ini takaran untuk kain 2,25 meter, Bu, 1 kain. Kalau untuk 2 kain nanti takarannya 2 kali. Oh, takaran yang ini tuh 1 ember itu hanya untuk 1 kain. Iya. Itu sisanya bisa digunain lagi nggak? Apa ditambah apa gimana? Nah, sisanya itu biasanya hasilnya udah jelek, Bu. Oh, jadi dibuang ya? Ya, tapi kalau misalkan jenengan mau pakai dua kain, sebenarnya pemakaian kelipatan itu misalkan mau 5 ya berarti takarannya 5 kali. Kalau misalkan mau gitu ini ya paham. sekali larutan lah ibaratnya. Nah, ini yang versi remasol celup penguncian akhir water glass matang untuk kain panjang 2,25 meter, 2 kain, ini 2 kain langsung ya. Ini 2 kain langsung. Ini ternyata yang 2 kain itu yang dua kali lipatnya cuma ininya aja, Bu. Water glass matangnya cuma yang lainnya sama 70 gram. 70 gram. Airnya sama 500, ini 500, air dinginnya 500 karena water glass-nya. Nah, ini ternyata yang
versi ini yang 2 kain itu remasolnya sama kayak 1 kain 70 gram. Cuma takaran air dinginnya itu 2 kali lipatnya, sama takaran remasol water glass matangnya itu 2 kali lipatnya juga. Nih. Mas Aris ini bisa di ini nggak, bisa di apa namanya modulnya bisa di print nggak? Bisa Bu, saya nanti kasih khusus yang ini ya, khusus yang Ya. ini warna saya kasihkan. Tapi kalau yang modul itu tadi saya nggak bisa karena itu ada hak ciptanya Bu. Yang modul presentasi itu saya nggak berani share karena itu hak ciptanya Borodia. Makanya Gitu. ada video itu, saya kasih video itu kan, itu nanti video tadi ada semua itu rekamannya. Nanti bisa dilihat ulang Bu videonya. Oh, video yang udah dikirim. Iya, itu kan tadi rekaman tadi, materi tadi. Iya. Ya, nanti tinggal dilihat di situ aja. Kalau modul saya nggak berani nge-share karena ini memang hak ciptanya ada. Dan fungsinya untuk khusus untuk uji kompetensi untuk pelatihan uji kompetensi saja. Kalau yang ini kan versi ini kan saya yang buat ini. Nanti saya tak share nggak apa-apa untuk petunjuk pewarnaan. Saya buat sama pembatik ya. Saya punya pembatik ya. Jadi saya konsultasi sama pembatik yang dia gunakan takaran versi dia riset sendiri. Nah, nanti boleh dicoba apakah berhasil apa tidak, kan kayak beda jauh ya. Kalau yang versi itu kan versi yang tadi water glass-nya dicampur sama caustic ya. Kemudian diendapkan didiamkan kurang lebih 1 jam ya. Coba nanti kalau mau nyoba pakai ini ya nggak apa-apa untuk improvisasi. Ini nanti materi yang ini saya share nggak. Kita lanjut ke materi ini dulu ya, materi yang ini. Karena yang uji kompetensi materinya di sini. Oke, lanjut ya. Iya. Kemudian dari sampai mana? Oh, sini. Kalau remasol ini ya, kalau remasol itu lebih takarannya itu lebih mudah nih menurut saya sih. Remasol itu cuma remasol, kemudian Water glass. sama garam. Enggak kok remasol? Naptol ya. Kalau naptol dia cuma garam sama naptol ya. Naptolnya itu naptol tadi campur sama caustic. Takarannya itu kalau di airtutik 6:12 ya. 6:12. 6 ini ya. C6 itu naptol caustic ya. Naptol caustic TRO. Naptol caustic TRO 6 gram, terus garamnya 2 kalinya. Jadi 1:2. Kalau takaran di airtutik seperti itu. Tapi boleh lebih lagi juga nggak apa-apa, tergantung dari pengen warna yang lebih kuat apa. Semakin banyak kan semakin bagus ya. Tapi banyak kan semakin mahal. Kemudian indigosol ya, indigosol itu koleksi warnanya bervariasi dan dia soft, warna-warna soft, lembut. Warna naptol termasuk satu warna ini indigosol nih. Warna indigosol termasuk satu warna tidak langsung ya. Dia baru muncul setelah dioksidasi dengan sinar ultraviolet atau sinar matahari ya. Jadi kalau misalkan tidak punya, pas lagi hujan bisa diakali dengan lampu sinar UV atau ultraviolet. Dan fiksasinya dengan pakai apa? HCl, NaCl. Ya, nitrit sama HCl, air keras ya. Asam klorida. Kalau
Kalau kan saya jarang ada gitu ya di sini juga di toko kimia tuh suka jarang ada. Jadi apa namanya kalau darurat saya suka pakai pakai air zur. Wah, iya sama sih, itu kan air keras juga. Air air aki Ya, kan HCl juga. darurat kan soalnya di sini zat kimianya kan jarang ada NaCl itu jarang jarang ngeluarin gitu, jarang ada. Jadi eh, kalau pengen warna sop kalau lagi darurat ya itu pakai zur merah. Ya, air aki gitu ya. Iya, tapi gatal itu tangan. Sama buah gel juga gatal juga. Ya, Ya, tapi gatal lebih juga. gatal, lebih gatal itu sih air aki sur itu. Iya, kadang kalau kalau ke rayon nggak tahan lama ya berapa bulan tuh jadi apa rapuh ya kayak kainnya Iya, karena tadi mungkin karena pakainya keras. air keras. Iya, bagusnya itu HCl, bagusnya tuh. Kalau air keras aki itu nggak tak cari itu air aki itu apa ya? Itu asam sulfat, Bu. Kalau air Apa tuh? aki sur itu asam sulfat. Kalau HCl asam klorida. Hmm, Beda. Makanya itu kalau air aki sur itu lebih keras. karena sulfat itu ya. Ya, asam sulfat. Asam sulfat. Iya kan kalau mau beli ke Jawa juga kadang kan cairan ya NaCl suka susah gitu. Jadi pengen warna sop tapi nggak ada NaCl-nya jadi suka bingung kadang. Ya, ya belinya jangan dadakan, Bu. Jangan nyetok gitu loh. Iya, tapi ininya apa akomodasinya ini apa namanya pengirimannya itu susah. Ke Cilegon susah ya? Iya susah karena cairan kimia itu susah karena water gas juga suka agak susah ya tapi ya salah satunya bisanya kan di kereta gitu. Tapi waktu itu NaCl nggak mau. Oh iya iya iya. Ya memang tergantung ekspedisi, Bu, benar. Karena itu termasuk air keras ya, yang mungkin akan Ya berbahaya. iya padahal di sini tuh pengen gitu yang produksi yang soft soft warnanya. Mungkin cari ekspedisi yang buat langganan yang sekiranya bisa menerima apa pengiriman itu. Iya sudah dicoba kadang kalau kalau sekalian beli kainnya gitu apa warna eh tetap nggak mau gitu kadang jadi bingung. Dicoba lewat Astuti. Mungkin nanti kita bantu, sini banyak kok Oh lewat ekspedisi. Arctic ya. Iya. Boleh boleh. Iya, Bu. Oke, lanjut ya. Ya boleh. Ya, boleh. Tadi larutannya adalah larutan eh, indigosol, kemudian nitrit dan air keras ya. Melarutkan zat warna indigosol dapat dilakukan dengan menuangkan air mendidih pada bubuk zat warna. Di indigosolnya itu dikasihkan air mendidih. Pewarnaan dapat langsung dilakukan dengan larutan tersebut dengan coletan maupun celupan ya. Bisa dicoret, bisa dicelup. Ini hampir sama kayak remasol sebenarnya. Cuma pengunciannya yang beda. Nah, ini yang penting. Bedanya itu kalau di remasol tanpa adanya oksidasi, kalau di indigosol dia harus dioksidasi menggunakan sinar matahari. Makanya kalau musim hujan itu agak repot. Dengan fiksasi atau pengunciannya itu menggunakan air keras ditambah nitrit ya, menghasilkan warna yang lebih kuat dan tidak luntur. Nah, jadi air keras dicampur sama nitrit.
Air campur sama nutrien. Macam-macam zat warna sintetis ya. Ada lanjutan lagi. Pewarna rapid ya. Rapid itu dia ada dua, umumnya cuma ada dua ya. Ada dua pewarna rapid, yaitu rapid merah sama hitam. Kalau di luar itu jarang ya. Ini memang rapid itu dia lebih cepat, tapi warnanya terbatas. Tapi itu biasanya untuk colet ya, Mas? Ya, colet ya hampir sama kayak ini ya, umumnya colet sih, kayak Remasol gitu. Mirip-mirip Remasol. Itu kan harus pakai nanotek ya? Sebenarnya manotek itu fungsinya untuk mengentalkan, Bu. Kalau colet Iya, ya fungsi manotek itu untuk mengentalkan. Jadi kalau colet ya rata-rata ya pakainya manotek. Si Remasol juga pakainya manotek. Mengentalkan. Hmm. Nulis naon itu Ya, dia mirip-mirip Remasol, dia warnanya itu langsung timbul. Jadi warna bubuknya hampir sama kayak warna iya. yang nanti dihasilkan. Larut dalam air dengan tambahan NaOH. Ya, larut dalam air. Jadi kalau larut dalam air itu ya agak susah ya dipisahkan gitu. Jadi ketika di pengolahan limbah ya agak susah. Fiksasinya menggunakan HCl juga. fiksasi. Sering menggunakan rapid nggak, Bu? Pernah nyoba tapi untuk produksi nggak pernah. Iya, Jarang. karena warnanya nggak variatif. Iya, Mas soalnya apa? Ya itu saya senangnya itu aja naptol aja. Paling di blok. Kalau naptol memang bisa buat colet, Bu. Sekarang bisa. Jadi di apa? Di medianya misalnya di bunga apa di daun kita kasih warna, kasih naptol dulu, kasih garam dezo. Terus nanti setelah kering nanti kita blok. Oh, di blok ya. Iya, iya, iya. Memang harus di blok kalau itu, karena kalau Iya, tapi mencampur, enakan pakai rapid. Kalau rapid kan nggak usah diblok ya. iya, nggak usah di blok. Itu ribetnya kalau pakai naptol colet itu misalkan beda apa namanya garamnya itu, nah, itu nanti gonta-ganti kuas gitu ya. Kuasnya beda-beda. Zat warna asam kationik di sini digunakan untuk sutra atau nilon, yaitu serat-serat yang berstruktur protein ya, ini dari hewan makhluk hidup. Zat warna mudah larut dalam air membentuk larutan bening. Koleksi warna cerah dan variasi dapat digunakan coretan. Ini saya juga jarang, belum pernah ini saya menggunakan warna kationik asam. Ya, kemudian permasalahan lingkungan. Ya, kalau kita menggunakan warna sintetis pasti terbentur dengan masalah lingkungan. Seperti tadi, Gubernur bilang bahwa belum ada proses pengolahan limbah sama sekali. Ya, ini permasalahan serius. Kalau sudah hubungannya dengan bisnis, tidak punya pengolahan limbah, itu terbenturnya sama regulasi ya, sama permasalahan lingkungan di warga sekitar. Ini produksinya udah lama belum, Bu? Sudah. Nah, saya sudah punya IPA. Oh, sudah punya. Katanya belum tadi. Oh, beda Bunur beda ya sama Bu Rani. Sama punya IPA. Nggak ngerti dia IPA buat limbah Oh, punya. warna. Iya, IPAL itu pengolahan limbah, instalasi pengolahan limbah.
Kalau punya ya sudah bagus lah. Oke, siap semuanya. Ya, pemakaian zat warna sintetis ya, alasan ekonomis pemakaian zat warna sintetis lebih murah, mudah, banyak koleksi warna, tahan luntur, kemudian permintaan konsumen tinggi. Masalahnya itu tadi permasalahan lingkungan, bahan baku memiliki ketergantungan impor yang tinggi ya. Jadi pewarnaan sintetis ya, kalau dolarnya naik itu pasti naik. Nah, kalau dolarnya naik harganya pasti naik. Ya sekarang juga naik-naik terus semua. Iya, karena pewarna itu ada dua. Naptol itu ada warna India sama warna Ya, biru sama Jepang. Jerman ya. Jerman juga ada, Jepang juga ada. Ya, Ya, itu semuanya impor semua. Makanya kalau dolarnya naik pasti harganya naik. itu yang paling bagus apa sih? Yang yang India jelek, Bu. Yang India jelek. Yang Oh, Jerman yang bagus. dia Jerman ya. Iya, kalau India paling murah. Maksudnya jeleknya di apa? Di pewarnaan kah yang kurang terang apa apa gimana? Gampang luntur, Bu. Gampang luntur dan gampang apa namanya ngeblur, apa namanya? Tidak rata. Soalnya kami kan nggak tahu ya, itu kan suka pesan-pesan atau dikira satu warna aja, tapi selama ini suka mintanya yang bagus, mungkin pas kebenaran bukan yang dari India kali ya. Ya kalau kalau itu lihat dari harga sih. Kalau harganya murah itu rata-rata India. Iya, iya, iya. Tentu dari harga. Hmm. Nanti untuk ujian ujian penculupan ini praktek juga ya? Iya, nanti praktek ini. Soalnya praktek ngeracik ya. Kemungkinan sampai itu pencelupan karena ini hubungannya dengan mencelup kan tukang celup ya. Mau nggak mau itu nanti harus nyelup di kain. Jadi kainnya itu Iya. kalau ada yang dicanting lebih bagus. Tapi kalau nggak pun ya mungkin kain polos sama aja sih. Yang penting kan warnanya kuat, gitu. Hasilnya bagus. Itu pakainya dua-duanya Remasol sama Naptol. Pakainya dulu itu apa ya? Ya kemungkinan bisa dua, bisa satu. Tergantung nanti burodia sih. Tergantung burodianya nanti. Coba nanti saya tanyakan apakah bisa salah satu. Kadang juga tergantung waktu sih. Kadang misalkan jadi pertimbangan dari asesor itu macam-macam ya. Misalkan melihat hasilnya yang riwayat terlebih dahulu, portofolio, kemudian sertifikasi pelatihan ya. Kadang itu misalnya waktunya tidak cukup ya, kadang itu cuma by itu aja bisa gitu loh. Kemudian interview. Tapi minimal ada mungkin satu yang dipraktekkan untuk pencelupan bisa Remasol atau bisa Naptol. Iya. Tergantung dari asesornya nanti. Siap, kok siap. Oh, tadi tanya. Iya. Siap. Siap. Skema Siap. pastikan warna sintetis ya. Dia bisa membuat larutan zat warna sintetis. Melakukan pencelupan dengan zat warna sintetis. Melakukan pencoretan dengan zat warna sintetis. Ini kan di skema teknisnya itu harus bisa ini. Ya memang kalau waktunya longgar itu kemungkinan besar ini akan dipraktekkan semua. Suruh mencelup sama mencolet. Ya. Makanya perlu dipersiapkan ini. Kalau pencoletan ya mau nggak mau ya harus ada yang sudah dibatik. Ya, sudah dicanting ya. Iya. Kan nggak mungkin mencolet tanpa ada yang dicanting kan. Iya, Pasti betul. kemudian menyiapkan Mas, kalau pembuatan untuk nyolet itu pakai pewarna apa biasanya? Remasol. Warna remase.
paling Remasol. mudah ya Remasol umumnya. Hmm. Iya. Nanti di resep ini nanti ada sorry, mohon maaf ini tadi saya share-nya belum ini ya. Share ulang. Share. Oke. Jadi skema peracik warna sintetis ya, itu dia harus ini, membuat larutan warna, melakukan pencelupan zat warna, melakukan pencoletan. Pertama adalah menyiapkan pembuatan larutan ZWS, zat warna sintetis ya. ZWS itu zat warna sintetis. Pertama persiapan ya, menyiapkan takarannya. Kemudian menghasilkan larutan berarti dia sudah dilarutkan dengan resep dan prosedur. Kemudian menyelesaikan pembuatan larutan. Ini membuat larutan. Kemudian melakukan pencelupan, menyiapkan pencelupan dengan zat warna sintetis. Mendapatkan kain berwarna dari hasil pencelupan dengan zat warna sintetis. Menyelesaikan pencelupan dengan zat warna sintetis sesuai dengan resep dan prosedur. Kemudian kalau dicolet ya, menyiapkan pencoletan dengan zat warna sintetis, menghasilkan kain berwarna pada bidang motif, menyelesaikan pencoletan dengan zat warna sintetis. Ya. Jadi skema peracik warna sintetis itu ya ini membuat larutan, melakukan pencelupan, melakukan pencoletan. Ya. Jadi dipersiapkan itu. Pencelupan ya. Pencelupan adalah proses pemberian warna secara merata kepada bahan tekstil. Pencelupan membutuhkan mekanisme yang berbeda-beda untuk setiap jenis zat warna. Untuk pencelupan dibutuhkan aditif atau zat pembantu yang berbeda untuk setiap zat warna. Pencelupan membutuhkan peralatan khusus antara lain bak celup ya, pengaduk, kemudian ember pembilas ya, kemudian APD ya. Nah ini penting Bu. Nah ketika kompetensi Kalau ya, APD itu apa, Mas? alat APD pelindung itu diri, apa? alat pelindung diri Bu. Oh, alat pelindung diri. Iya, iya. Tulis. Nah alat pelindung diri kalau tukang pewarna apa Bu? Kira-kira tukang celup apa? Tahu nggak? Ap- apa sih dek ini nih? Apa? Ayo. Apron. 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 Iya apron atau celemek itu sama aja. Iya, apron. Iya, celemek sama sarung tangan tuh. Tangan ya, sarung tangan ada yang plastik, ada yang lateks ya. Kalau Iya. pengen lebih mahal, lebih aman pakai yang lateks ya. Kalau yang efisien, yang biasa pakai plastik. Nah, itu dipersiapkan ya. Besok kalau pas uji kompetensi ya kalau nggak ada yang latek ya beli yang plastik ya dipersiapkan. Ya, Sama celemeknya jangan lupa juga. Pembatik iya. tulis itu ya, menyediakan celemek juga ya. Pasien bawa celemek sendiri-sendiri. Batik tulis, yang cat sama aja. Jadi kalau yang kerja di batik, APD-nya itu ya. Nah, kalau coletan dia menggunakan kuas ya atau busa atau dengan kain yang dibundel ya pakai batang bambu. Peralatan mencolet yaitu pembidang, kemudian kuas atau spons. Ini pembidang itu apa Bu? Tahu nggak pembidang itu apa? Bidang. Bidangnya apa? Bidangan.
Ya, bidangan apa? Yang apa? Yang kayak buat ngebentang gitu, yang bentuknya bulat kan? Kalau kain 2 meter bentuknya bulat ya lama banget, Bu. Iya ya. Apa? Ini bidangan apa sih? Bidangannya pakai apa? Pembidangan. Katanya sudah biasa colet. Kalau saya Biasanya pakai mencolot apa? di ini aja, di ini apa namanya, bikin Dibentang. bikin dari ini ya, dari holo kalau saya bikinnya gitu, segi empat nanti dibentang. Ya itu yang namanya pembidang itu, Bu. Pembidang. Oh, pembidangan. Bidang. Dikirain bidangan. Bidangan kan yang bulat sih. Sulam. Sama. Sulam. Nggak kelihatan. Yang Ya. pakai kacamata. Bidangan gitu. Iya, ya dibentang, ada yang 3 meter, saya itu apa, pembindangnya itu ada yang 3 meter, ada yang 2,5 meter. Mm-mm. Ya itu nanti kalau ditanya alatnya apa saja kalau mencolet ya. Yang pertama ya kuas sama pembidang ya atau bidangan. Ya, Nah, Ya. itu wajib. Tanpa adanya itu ya susah, bisa nggak tapi bisa. susah ya. Tali-tali. Tapi kalau saya bisa juga suka pakai ini apa, karpet gitu ya, di karpet. Oh berarti ditaruh letakkan di karpet gitu. Kayak karpet apa, masjid itu tuh, yang itu di karpet. Oh berarti nanti si pewarnanya langsung rembes ke karpetnya. Ya, ya, tapi bisa digunakan kalau kita dikeringin aja, itu nggak bakalan ini lagi, karena udah nempel. Kalau nggak di karung goni, kalau kalau medianya sedikit, misalnya selendang gitu kan, nggak punya bidangannya, tanggung kan selendang gitu, di karpet atau kalau nggak di karung goni. Kalau nggak Terus untuk ini, untuk bikin sarung bantal kursi. diletakkan di lantai atau gimana? Iya, di, di ini aja, di apa namanya? Kalau sarung bantal kursi kan apa ya namanya, di sini tuh namanya amben apa ya? Kayak Buat tidur eh, kamar. ya amben, amben, apa ya amben tuh? Bahasa Indonesia. Buat tidur. Eh, Meja pendek lah, meja pendek. Hmm, iya. Ya, ya bisa ya. Intinya tuh mencolet itu dia tidak tidak langsung terkena lantai ya, lantai atau dibentangkan di lantai harus ada yang Iya, mendasari dulu. Karena iya, itu kalau lantai buahnya kan nyerap ya. ya nanti kena lantai nembus ke bidangan lain atau bidang lain yang bukan warna itu gitu loh. Tapi kadang kalau di atas karung goni itu, kalau kita mau bikin ini nih, bikin sarung bantal gitu ya, suka ada bulu-bulunya itu kayak beladus gitu. Ya, ya memang itu hanya sebatas apa ya untuk emergensi ya ketika kita nggak punya memang Iya, standarnya lebih bagusnya pakai bidangan. Kalau iya. di uji kompetensi ini ya mengaturnya seperti itu ya, maksudnya seperti itu. Jadi Oh, berarti menggunakan harus ada bidangan di sini ya? kalau bisa iya. Kalau enggak gini Bu, kan ini kan cuma skala kecil. Punya pembidang yang bulat nggak? Punya. Bidangan ini aja yang 50 kali 50 ada. Ya itu pakai itu aja, nggak apa-apa. Ada di mana tadi? Tengkal. Ya, biasa suka pakai bikin, buat apa namanya? Buat sarung bantal kan, suka banyak pesanan sarung bantal, batik batik tulis. Mm. Nggak apa-apa. Yang penting kan ada. Ini kan kita bukan memproduksi satu kain jadi ya. Ini Ya, kan cuma simulasi ya, seperti itu. ya. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut bahan ya, bahan untuk mencolet ya larutan zat warna relatif lebih pekat dari larutan cerut ya. Ya, kalau dicolet ya dia lebih pekat ya, lebih pekat karena bidangannya lebih kecil yang diwarnai sehingga lebih pekat dan lebih apa namanya kan dikasih manotek ya itu untuk biar lebih kental seperti itu agar kenapa Oh, kok kental remasol. Remasol bisa pakai manotek. bisa itu malah remasol itu yang pakai manotek
Monoteknya kan diseduh air panas ya, baru disatuin gitu. Iya, diseduh air panas sedikit aja. Ngambilnya cuma sedikit banget lah. Itu buat Iya. kentalan sih. Sebenarnya manotek itu tidak mengunci sih ya, bukan sebagai penguncian ya, hanya sebatas untuk mengentalkan agar ketika dicolet itu dia tidak melebar. Kalau lebih encer dia kan Kalau saya eh, suka dipakai water glass sedikit gitu. water glass sedikit, ya itu wajib Bu, harus ada water glass juga. Kalau remaster wajib ada water glass. Ora pas. Water glass Oleh manotek gitu, jadi double. Iya, dicampur jadi satu. Kalau nggak pakai manotek nanti di sini kan saya nggak ada manotek ya, jarang pakai manotek, jadi suka pakai water glass. Gimana nih kalau ujian? Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya manotek itu hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Dia Sudah, Sudah. iya. untuk mempermudahkan agar ketika pencoletan tuh warnanya larutannya itu tidak Melebar. melebar karena lebih kental itu. Kalau misalnya untuk dasar ya 2 meter kan dicolet dulu nih, terus lalu kita pakai dasar itu pakai water glass juga. Kan jadi nggak melebar kalau pakai water glass ya. Gimana Bu? Untuk Sorry. dasar kan berarti medianya besar ya. Banyak yang Ini, kosongnya gitu setelah dicolet. ini dicolet semua? Dicolet semua atau gimana? Apa ada Iya, celupnya? iya, iya, ceritanya dicolet semua nih. 2 meter misalnya. Eh, Ya. apa motifnya dicolet, dasarnya juga Ya. dicolet gitu, dipakai kuas. Itu yang untuk dasarnya pakai water glass juga apa tidak? Sama. Sama juga. Semua penguncian kalau remasol ya, kalau tidak pakai tadi soda kue, itu pakainya water glass semuanya. Pengunciannya pakai water glass. Eh, tapi apa kebanyakannya pernah gitu Pak, untuk dasar pakai water glass. Jadi kayak kalau berhentinya sebentar tuh ada kayak iler gitu. Nah, itu iler itu karena apa namanya ya? Itu water glassnya dicampur apa dipisah, Bu? Dicampur sama sama remasol. Ya, cara menghilangkan iler itu memang apa ya? Dia harus cepat ya, harus cepat. Kemudian Iya. harus cepat dalam mencoletnya. Kemudian itu nanti apa ya? Pakainya lebih bagusnya kalau colet itu memang nggak pakai water glass. Pakainya itu soda kue sama soda api. Lebih bagusnya. Remasol itu. Kalau iya remasol. Tapi kalau misalkan pakai water glass itu memang ada resiko ketika tidak langsung ya, tidak menurut dijeda, yaitu dia akan jadi semacam kayak iler-iler. Tapi itu Oh, bisa jadi diatasi itu dengan cara di dua kaliin, jadi di dua kali warnaan, dicoret lagi 2 kali. Dan dia itu cairannya lebih encer biasanya malah ya. Kalau misalkan yang apa namanya, yang terlalu banyak water glassnya itu memang ini sih apa namanya lebih cepat ngiler. Harus benar-benar basah gitu loh Bu. Dicoletnya itu nggak cuma sedikit, jadi sampai basah, sampai kainnya itu benar-benar basah. Jadi basah semua. Kalau cuma sedikit itu nanti karena ada kering ada yang basah itu biasanya jadi ngiler. Tapi kalau dia naruh nyoletnya itu airnya lebih banyak, nah dia nggak sempat sampai ngiler, dia akan lebih rata homogen. Itu. Nah saya dulu tak kali yaitu cairannya itu lebih banyak ya pas nyolet itu lebih banyak kemudian setelah kering ya ini di 2 kaliin dicolet yang kedua itu biasanya lebih rata lebih apa tidak begitu ngiler tapi memang kelemahannya kalau yang pakai water glass itu seperti itu dia cenderung lebih ngiler dibandingkan yang menggunakan colet menggunakan manotek kemudian menggunakan soda api sama soda kue. oh jadi soda api, soda kue, manotek disatuin dipakai air panas. Lalu campur Ya, remasol gitu.
Ya, campur remasol. Kalau colet itu Oh, lebih rekomendasi itu. jadi tiga itu selalu barengin ya? Manotek, soda putih sama soda as disatuin, Kalau seduh air panas. pakai air panas, tapi kalau yang yang remasolnya itu pakai air dingin aja. Iya, iya, Remasol. iya. Kalau yang manotek kan dia harus Kalau manotek toh nggak pakai soda putih sama soda as, bisa nggak? nggak bisa. Kuncinya gimana? Kan Itu pengunciannya itu takarannya gimana? takarannya nanti tak kasih ini. Tadi yang di sini soda as. Sorry. Soda kue itu pakai soda kue dan soda as ya, bukan soda caustic. Bukan soda api. Soda kue sama soda as. Tapi Iya. tetap pakai air panas. Soda kuenya itu 1, 2, 3, 4. Air dingin juga ini. Air dingin, Bu. Tidak ada yang air panas. Oh iya. Air dingin. Yang penting ini, yang penting rata. Jadi larutan 1, 2, 3, 4 ya. Sorry. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dengan air panas. Maaf ya, air panas ternyata. Air panas. Ini siap remasol 50 gram, soda kue 50 gram, TFO 5 gram, soda abunya 5 gram. Ini pakai air panas ya. Soda as, Dan soda as. dinginnya itu dia digunakan untuk menambahkan agar dingin ya. Ini digunakan hanya untuk pendinginan. Soda Jadi kue. semuanya pakai air panas. Dicampur jadi satu. Mantap, soda kue. Jadi air panas ya, kan ada manotek itu ya. Iya, ada manotek ya. Jadi untuk menghomogenkan itu pakai air panas. Jadi per 50 gram semua rata ya. Iya. Remasolnya berapa itu? Ini remasolnya 50 gram. Sama 50 gram juga. Iya. Wis main dulu maksudnya itu sekolah iki. Makanya aku mau sudah. Airnya berapa, Mas? Airnya setengah liter, Bu. Setengah liter. Setengah liter air panas langsung apa? Ya, Setelah air dingin panas. mungkin ya, setengah dingin baru masukin remasol ya. Ya, enggak. Jadi air panasnya itu digunakan untuk mencampurkan remasol, soda kue, TRO, soda abu. Ya. Itu fungsinya air panas itu untuk melarutkan saja. Air dinginnya itu karena pemakaiannya kan dalam kondisi dingin. Jadi sebenarnya kalau mau dikasih air panas 1 liter pun bisa, tapi dengan catatan nanti pemakaiannya harus dalam kondisi dingin. Makanya kan kalau air panas semua nanti lama banget itu kita pakainya. Remasol pakai air panas nggak apa-apa. Kenapa? Air remasol diseduh sama air panas nggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Jadi satuin aja, pokoknya disatuin baru disiram semua gitu ya. Nah, satuin pakai air panas setengah liter, habis ini udah campur jadi satu, udah diudak ya. Nah, itu nanti baru dikasih air dingin. Nah, air dinginnya itu biar dia suhunya nggak terlalu tinggi. Biar cepat dingin lah. Gitu, jadi baru pengen nyoba gitu. Ya nanti Pernah. dicoba aja nggak apa-apa ini kalau misalkan ini kan waktunya masih laki ya sekitaran 2 minggu ya. Nah, Iya. mau nyoba membuktikan ini boleh. Modulnya ya Mas, modulnya minta.
Ya, ini nanti saya kirim yang tunjuk Ya, pewarnanya saya kirim. ya. Itu yang Mas Aris yang jual itu udah komplit belum satu itu? Satu set yang saya itu kan versinya versi water glass, Bu. Oh, nggak ada versi ini ya? Yang versi ini saya belum. Ini belinya ngecer manual. Nama panjangnya apa? Oh, Manotek itu ada ya, terjual tapi ya ada. Ngecer semua. Nanti tinggal mau beli berapa gram gitu. Ya, mau nyoba nih kalau ada di Mas Aris semua jadi sekalian CO-nya. Tinggal jenengan list kebutuhannya apa, WA ke saya. Kalau Oh, mau aja ya. lihat, ya, kalau mau lihat referensi harga itu di aplikasi tadi, tinggal di search ya. Nanti apa aja, misalkan Remasol, tentu saja Remasol nanti seperti apa, berapa gram, warnanya apa. Nah, itu Iya. nanti tinggal di itu. Oke, ini saya nggak menjelaskan semuanya ya, yang pewarna ini. Nah, silakan nanti saya kirim, dengan boleh baca sendiri. Nanti misalnya bingung ya boleh nanya. Terima kasih banyak. Ya, soalnya banyak ini saya takutnya waktunya nggak nyampe nih. Udah azan ngasap. Iya, lanjut Kan Mas. ini seri ini bentar lagi selesai ini. Oke, lanjut. Banyak belajar deh dari Mas Aris nih, harus banyak belajar. Ya, Bu, saya juga masih belajar. Saya masih pemula juga, tapi mungkin saya karena belajarnya pakai teori, jadi Iya, referensinya betul. banyak. Kemudian aspek pengetahuan dan keterampilan. Ya. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan yaitu seperti ini teori ya. Kalau keterampilan apa? Praktek ya. Itu penilaiannya seperti itu ya. Mungkin kisaran 60-40 lah praktek sama teori lah. Aspek pengetahuan ya, jenis dan karakteristik zat warna sintetis. Kemudian mekanisme pewarnaan dengan zat warna sintetis. Alat yang digunakan, kemudian cara membuat. Itu pengetahuan, itu perlu dipelajari ya. Nanti saya kirim video ini lah. Kemudian aspek keterampilan ya, yang pertama adalah jenis dan karakteristik warna. Ini sama aja, ini hanya versi praktek dan versi teori, sama aja. Sikap kerja ya. Nah, sikap kerja itu hubungannya dengan bagaimana kita bekerja dalam melakukan pewarnaan ya, hubungannya dengan menggunakan APD, keselamatan ya, kemudian dengan alat-alat yang dibutuhkan harus sesuai dengan fungsinya ya. Dan misalkan kita mau mencolet ya, kita pakai kuas ya, menggunakan pembidang, akan mungkin semacam gelas ya. Kalau mencolet kan dia tidak butuh bak celup. Seperti itu harus bisa membedakan apa alat yang digunakan ketika menggunakan colet, menggunakan celup. Efisiensi ya, kepedulian terhadap lingkungan itu pasti ya. Tadi saya yang pada hubungannya dengan pengolahan limbah. Efisiensi bahan ya. Ketika kita bisa membatik tapi tidak bisa mengukur kebutuhan, maka yang terjadi adalah non-efisien. Non-efisien apa? Maka ini tidak bisa untuk bisnis kalau misalnya tidak efisien. Misalkan kita mau mewarnai ya, sedang hanya untuk butuh mewarnai satu kain yang tadinya takarannya paling dengan menggunakan naptol cukup dengan 6 gram Ya, sama 12 gram. banyak yang tidak efisien. Kita gunakan 2 kalinya, ya kita rugi. Ya. Makanya seorang yang kompeten terhadap pada bidang pewarnaan, ya itu harus bisa mengukur. Jangan sampai rugi itu bandarnya atau bosnya ya. Nah, kalau sampai rugi ya bisa dikatakan belum kompeten. Sering kelebihan, betul nih. Ya, kadang itu kan kita yang penting hasilnya bagus ya. Nah, kita hasil bagus ternyata HPP-nya nggak cocok ya rugi gitu ya. Ya, rugi betul. Nah, ternyata cukup sampai sini nih materinya ya, nggak banyak banget. Mungkin ada yang pertanyaan nih. Saya juga jam 3 rencana mau ke masjid nih, mau sholat nih udah azan. Ya, monggo belum
sebelum ini ada pertanyaan dulu terkait untuk yang besok. Oh, Ya, yang besok Dedek. Iya, untuk yang besok ada pertanyaan. Untuk yang besok Yang katanya. lukis. Enggak ada. Ya, Batik. Besok masih desain ya buatan rancangannya. Apa? untuk yang besok katanya. Gimana Mas? Ada pertanyaan nggak untuk persiapan besok uji kompetensi? Ada yang perlu ditanyakan lagi mungkin yang belum jelas? Oh, tenor. Oh, ini dulu Nah, Mas. ini ya. Yang pengen tanya Mas, untuk saya itu kadang-kadang nih kurang jelas benar nih, untuk satu kain 2,5 meter itu takaran naptol naptol sama garam jejonya kurang jelas, kurang tahu gitu, gimana itu, kurang paham gitu, gimana? Ya, oke, ini saya juga tidak bisa menjelaskan secara langsung ya. Hanya bisa memberikan yang tadi materi ini. Bisa nggak ini? Nah ini, semua materinya ada di sini ya. Iya. Ini adalah buku resep ya, buku resep. Petunjuk pewarnaan, ada naptol, ada remasol, ada colet, ada celup ya. Tinggal nanti jangan pelajari sendiri ya, dibaca. Misalkan tadi ukuran mau pakai apa? Remasol apa, Pak? Naptol. Naptol ukuran kain 1 lembar ya, 1 lembar kain dengan menggunakan celup apa colet? Celup. Nah, ini per satu kain itu rumusannya seperti ini. Nah, tinggal dibaca ya. Nek saya ya kadang juga saya lupa juga, saya jujur juga yang namanya orang kan kadang, apalagi saya bukan seorang pembatik ya, saya hanya sebatas bisa batik ya, bisa tahu teorinya. Cuma kalau tidak tiap hari melakukan, ya saya lupa juga jujur. Makanya saya punya buku resep ini. Nah, buku resep ini digunakan ketika saya lupa. Boleh juga besok di print, di print buat contekan seperti itu. Buat contekan sebelum ini dibaca dulu ya, nanti dianu. Nah, kalau tadi yang ditanyakan naptol dengan metode celup untuk kain 1 lembar. Ini 1 lembar itu kurang lebih ya 2,5 ya, kurang lebih 2,25, 2,5. Nah, standarnya di Astutik itu seperti ini, tapi standar ini mungkin bisa meleset juga ya, bisa meleset juga ketika untuk jenis warna yang India. Karena India itu cenderung lebih lemah. Harganya lebih murah, kualitasnya lebih rendah. Jadi larutannya ada 2, larutan air apa namanya? Larutan satu. Oh, ada 3, sorry. itu sendiri. Ada 3 larutan ya. Ada 3 larutan karena TRO-nya terpisah ya. Kalau TRO-nya dijadikan satu cuma 2 larutan. Jadi larutan pertama adalah larutan TRO ya, itu 6 gram, ini 6 gram. 6 gram. Sebenarnya nggak harus 6 gram juga ya, kadang itu secukupnya. 6 gram, tapi kalau di Astutik itu satu setnya kasih 6 gram TRO. TRO itu digunakan untuk membersihkan kain, membuka pori-pori ya. Kemudian larutan yang kedua, ini larutan hangat ya, larutan panas ya. Itu 6 gram naptol plus 6 gram kostik ya, 6 gram. Tambahkan 1 liter air panas mendidih. Ini bukan 1 liter air panas mendidih ya. Ini 0,5 liter ini. Tambahkan 1 liter air. Ini nggak perlu. Tambahkan 1 liter air, 0,5 liter air panas plus 0,5 liter air dingin. Untuk melarutkannya pakai air panas dulu. Setelah larut baru dikasih liter air. Kemudian larutan yang ketiga itu larutan garam. Itu 2 kalinya larutan naptol ya. Jadi misalkan 6 gram. Oh, 2 kali ya. Garamnya 2 kali lipat dari naptol ya, bukan 3 ya?
Kalau dari dulu kita pernah 3 ya, Ul? Hah? Tiga kali nih. Iya pernah. Pernah. Ya tapi kan kayak rumah kok. Oleh 3 gram Pak. Nggak jadi malah. Nggak jadi malah ya. Jadi orang tangan. Di saya itu pakainya 2 kalinya. 2 kalinya. Lebih efisien. Jadi garamnya itu 2 kalinya. 1:2. Sebenarnya nafsu Kak. Berarti 12 ya garamnya. Gram. Air dingin 1 liter. Di 12 gram. larutan dingin sama larutan yang ini dia 1:1 ya, 1 liter 1 liter sama aja sebanding 1:1. Air ini 1 liter. Ya, cara penggunaannya kain direndam ke larutan TRO dulu ya untuk membuka pori-pori kurang lebih 15 menit. Kemudian masukkan ke larutan yang kedua. Larutan kedua itu yang naptol dan caustic, bolak-balik sampai rata, kemudian tiriskan bentar. Kemudian masukkan ke larutan 3 garam ya, bolak-balik sampai rata. Jemur di tempat teduh. Jemurnya tidak boleh disampirkan ya, pakai nanti atau dilipat, tidak boleh dilipat, nanti kalau dilipat jadi belang. Harus benar-benar dibentangkan. Kalau ini harus dilakukan pengulangan minimal 2 kali. Kalau cuma sekali, hasilnya tetap masih jelek. Minimal 2 kali atau bahkan sampai 3 kali. Itu. Kemudian setelah dilakukan pengulangan, kalau mengulang 2 kali artinya ya nanti ke larutan 1 baru larutan 2. Ya. Jadi tetap dari larutan 1 dulu. Itu kalau untuk pengulangan itu ditambah nggak naptol sama garamnya? Kalau cuma 1 kain nggak perlu ditambah. Nggak perlu ditambah. Ya, Itu hasilnya gimana nantinya? Maksudnya berapa liter? Kalau untuk ini airnya berapa liter di baknya itu? Air naptolnya itu 1 liter, air garamnya 1 liter untuk 1 kain. Itu langsung dimasukkan, nggak ditambahin lagi air? Enggak. Ditambahin air dingin lagi, Mas? Enggak. Memang 1 cuma liter kan nggak kerendam untuk 2,5 meter itu nggak kerendam kan 1 liter sedikit. Enggak ya, Ul. Cuma 1 liter kan airnya kan? Enggak ada penambahan air lagi kan? Enggak, Bu. Kalau ditambah nanti malah jadi. Enggak, maksudnya untuk nyelupnya kan 1 liter tuh kan sedikitnya cuma 1 gayung. Ya Jadi, memang sedikit. Iya, terus kan kainnya 2,5 meter nih. Gimana cara nyelupnya di bak apa gimana di apa? Iya di bak itu nanti dipijat-pijat gitu loh, Bu. Dipijat-pijat. Berarti ditilep-tilep dong itunya kainnya ya? Iya, nggak sampai dia nyelup, enggak. Dia memang di pelan-pelan. Karena cuma 1. 2 kan dia akan lebih banyak ya. Lebih ya. Itu. 1 gayung kayaknya cukup tak 1 gayung. Dikit-dikit kali ya, ini warnanya Karena kalau terlalu banyak air itu sama aja sama menurunkan kualitas dari kepekatan si warnanya. Oh iya, ya paham. Berarti kalau yang pekat yang kali ini nih gaya tentunya tambah banyak. Iya Mas, ngerti paham. Ya. Ya ini standarnya. Hanya 2 kali celup tapi tidak di pernah mana jadi langsung naptolnya sekian misalnya naptolnya 1 liter, garamnya 1 liter nanti kan pertama celup nih mau kedua kali kan dicuci lagi enggak? Dicuci lagi kan? Enggak dicuci. Langsung aja habis langsung aja kan. Iya, habis ditiriskan jemur ya, nanti dimasukkan ke larutan kan, bentar. Iya lah, jemur di tempat teduh. Apa nggak dicuci dulu terus ke naptol? Tanpa dicuci di sini. Tanpa dicuci, karena dia sudah ngunci juga sebenarnya.
Kalau saya nggak dicuci Bu, itu langsung. Jadi habis dijemur, itu langsung dimasukkan ke naptol, kemudian tiriskan, kemudian masuk ke garam. Nah, kalau udah 2 kali selesai saya, cuma 2 kali seringnya. Karena kalau udah ketiga kalinya udah habis itu airnya karena cuma sedikit. Kalau satu kain itu dua kali ya, dua liter kali ya, 2 liter air kali, berarti 2 kali naptol, kan naptol asalnya 6 jadi 12 kali ya. Ya bisa kayak gitu. Iya. Ini rumus untuk per 5 lembar kain Bu, seperti ini. Untuk 5 lembar. Kalau 5 lembar kain itu berarti nggak ada penambahan, tunggu saja tuh, apakah nggak yang terakhirnya jadi lebih muda karena habis warnanya. Kalau 5 kali itu penambahan Bu. Jadi diambil. Jadi nanti ketika bikinnya memang dia langsung jadi satu, tapi nanti diambil, dia disimpan dulu. Jadi nggak langsung satu semua dimasukkan enggak. Oh ini yang dicelup 5 lembar sekalian ini. Oh. Jadi banyak nih. Ada yang dicelup 5 kain sekalian, ada yang dicelup satu-satu. Ini tuh ini tetap sama Bu, 25 sama 5 kan 30 ya. 30 kalau ini 6 kali 5 kan 30 sama aja. Jadi takarannya sama, cuma ini kan dia karena bikinnya pencampuran dari 2 warna. Naptol DO sama naptol as untuk menciptakan warna biru dongker. Ini khusus warna biru dongker ya. Ini berlaku untuk warna khusus biru dongker. Jadi takarannya sama. 6 gram, kemudian ininya 2 kalinya. Garamnya 2 kalinya. Garamnya kan 30 sama 5. Ini rumus ini saya dapat dari pembatik ya. Saya juga belum bisa ngeracik sendiri. Jadi saya masih dikasih rumus ini. Jadi kalau misalkan jenengan mau nyoba, coba aja nggak apa-apa. Ya, mau Tapi nyoba. basicnya kalau uji kompetensi itu basicnya itu ngambilnya yang 1 kain lembar. Minimal harus tahu ini. Minimal 1. Ya. Kalau udah inovasi itu nanti di luar itulah, itu hanya improvisasi, keahlian yang lebih. Tapi minimal harus tahu ini. Per 1 kain lembar. Baik naptol, remasol, indigosol itu 1. Gitu ya Bu. Nah, nanti dipelajari sendiri, dibaca-baca ya. Kadang masih lupa Nanti ini dikirim lewat apa tuh Mas? Iya, nanti saya kirim ke Mbak Salma ya. Iya. Ya, nanti saya kirim biar di-share. Mungkin itu dulu ya. Ya, makasih ya Mas Ari. Masih banyak ilmunya. Ya, sama-sama. Semoga besok sukses ya pelajari Amin. Barakah. Kalau saya optimis 90%. Amin. Untuk lulus semua ya. Ya, amin. Peserta besok itu di sini juga apa tempatnya di lain? Iya, di sini. Oke, siap. Ya, itu saja dari saya ya Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi mohon maaf Mas Aris, mau satu lagi nanya. Yang ujian BNSP ini emang ada yang nggak lulus? Ya, dulu pernah saya ujian kolektif, kisaran sekitar 30 orang. Itu ada 1 yang nggak lolos. Ya 1 apa 2 ya? 1 kalau nggak salah. Satunya hampir nggak lolos, tapi kemudian dirundingkan ternyata bisa dikatrol. 1 nggak lolos itu kenapa? Karena dia itu tidak mau
ya tidak mau, disuruh ini nggak mau, udah saya nggak mau, padahal mau dibantu kontrol, nggak mau. Intinya apa? Oh, Sebenarnya pertama, kalau orang yang sudah pernah uji kompetensi, sudah pernah membatik, sudah punya hasil, itu udah 80% itu sebenarnya udah bisa dikatakan hampir lolos ya. Cuma tinggal teorinya aja dimaksimalkan. ya. Ya, yang dulu nggak lolos itu karena itu udah dibantu ini suruhnya anting lagi udah nggak mau, dia kayak udah frustasi gitu loh. Akhirnya karena dia bukan seorang pembatik, dia udah sepuh. Kalau suruh membatik itu gemeter, itu susah gitu loh. Ya. Akhirnya kan hasilnya jelek. Dikatrol nggak mau, udah frustasi. Udah saya pulang aja langsung pulang, akhirnya nggak lolos. Tapi insya Allah saya yakin yang ini lolos semua. Amin. Insya Ya. Allah. Ya seperti itu ya Bu. Ya, makasih Mas Aris. Mas. Nanti saya mau CO lihat-lihat itu. Siap. Nanti saya share info-info yang terkait itu nanti sama materi ini saya kirimkan lewat Mbak Salma. Baik. Makasih Mas Aris, makasih atas waktunya, ilmunya, semuanya, makasih. Oke, saya cukupkan ya Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Aris. Oke, sama-sama Bu. Izin tutup ini ya, Zoom-nya. Oke, bentar. Stop share and meeting.